Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada, yuk kita pikirkan bagaimana keberlangsungan negeri ini. Saya yakin kita semuanya dimanapun berada saya pribadi meyakini bahwa kita semuanya punya keinginan dan punya himmah, punya cita-cita ingin memakmurkan negeri ini. Tapi dalam memakmurkan negeri ini, kita ada yang harus dilawan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama ya, Insinyur Soekarno. Nanti kalian ya, saat itu Pak Soekarno, Presiden kita itu berbicara, kalian nanti akan menghadapi orang sendiri. Di saat kita merdeka, di saat negeri ini sudah merdeka, perjuangan kita justru yang kita lawan adalah orang-orang kita sendiri. Kita tahu saat ini di negeri ini sedang ramai tentang pembahasan nasab Habaib Alwi. Bagaimana juga ada orang yang sedang sangat semangat melawan oligarki. Ini menjadi dua fenomena yang sangat menarik dan sangat viral dibahas di sosial media, di platform manapun, baik di X, di Facebook, di Twitter, di TikTok maupun di YouTube. Ini menggambarkan bahwa permasalahan ini sesungguhnya adalah permasalahan serius. Akan tetapi di sini ada benturan. Bagaimana orang-orang yang menganggap bahwa Habaib Alwi itu keturunan Nabi adalah bagian dari kita orang-orang pribumi. Yang sedang melawan oligarki juga orang-orang pribumi. Kita sebut Khosinuddin, kemudian Mahesa dan kawan-kawan dan lain-lain, masih banyak ya. Ini sungguh sangat menjadi masalah buat kita. Bagaimana Khosinuddin dianggap bahwa Khosinuddin dan kawan-kawan adalah orang yang terafiliasi HTI yang ingin merubah kedaulatan negeri ini, yaitu dengan syariat Islam. Kemudian yang diusahakan oleh Khosinuddin dan Mahesa dan kawan-kawan sampai datang ke DPR, bagaimana dia juga melawan melawan oligarki dengan pagar lautnya, kemudian dibantu Said Didu dan lain sebagainya, ini justru mendapat perlawanan juga dari orang-orang yang sedang membahas nasab Habaib Alwi tersebut ya. Kita tahulah banyak di media sosial itu ya, bagaimana saya juga kalau mengupload membahas ini nanti saya dituduh grupnya ini, kalau membahas sana nanti dianggap grupnya sana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini benar apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, bahwa dalam perjuangan mengisi kemerdekaan di negeri kita ini, yang kita lawan adalah orang kita sendiri. Maka kita jangan sampai terpecah, karena menyelesaikan masalah yang utamanya menurut Jenderal Sudirman adalah jika kita ingin melawan penjajah, baik dari intern maupun ekstern, maka awalnya kita harus bersatu sebagaimana Sapulidi itu bersatu. Ini adalah pesan Jenderal Sudirman. Tapi setidaknya dengan fenomena yang ada, dengan realita yang ada, masing-masing hanya ingin menunjukkan jati dirinya, kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompoknya mereka yang minta diabsahi, yang minta disohihkan paling benar, dan kelompok yang lain adalah yang paling salah. Dulu fenomena cebong kampret sudah berlalu, tapi saat ini justru lebih melebar dan sepertinya lebih berefek besar, karena di sini sudah tidak ada satu kelompok yang paten gitu. Kita tahu bahwa dulu antara Habib Lutfi dengan Habib Rizik sangat kontradiktif. Bagaimana Habib Lutfi sangat dekat dengan kekuasaan, Habib Rizik sangat jauh dengan kekuasaan dan sering mengkritik. Sekarang menjadi sama, menjadi bulan-bulanan oleh para orang-orang yang mempermasalahkan
nasab, keberadaan nasab Habaib Ba'alwi di negeri ini. Sungguh ini lebih kompleks, lebih problematik daripada cebong kampret. Maka ayolah kita pikirkan bersama-sama untuk negeri ini, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah kalau kitanya terpecah. Kita kalau pengen menyelesaikan masalah, pengen mendapat solusi, ingin sukses dalam mencapai tujuan, maka kita harus mengingat pesan Jenderal Sudirman, yaitu apa? Harus bersatu dulu. Jaga silaturahim, harus kita saling mengerti dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Ini sangat problematik dan ini sebuah dilema, diakui atau tidak diakui, ini realita terjadi di masyarakat kita. Maka ayolah, kalau kita benar-benar ingin mengaplikasikan NKRI harga mati kita, maka kita harus berani mengendapkan pemahaman-pemahaman kita yang merugikan kepada negeri ini. Saya jujur tidak mau terjebak ikut bagian yang mana, tapi pokoknya kita punya kesamaan adalah ingin mengokohkan, ingin mensejahterakan, ingin mensukseskan negeri kita agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kita maksimalkan perjuangan kita. Saya tidak mau terjebak kebencian oleh siap dimanapun. Ya, yang ini benci sana, yang sana benci sini. Saya tidak mau terjebak itu. Karena apapun itu, tentunya hati nurani kita pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita akui bahwa fenomena di masyarakat kita, kesalahan-kesalahan oknum Habaib Ba'alwi itu dengan khurafatnya, dengan dawirnya, dengan permasalahan-permasalahan yang lain, pengakuan-pengakuan yang mungkin merugikan tentang sejarah di negeri ini, itu memang ada. Tapi coba kita renungkan bagaimana cara membuat solusi yang paling terbaik demi keutuhan negeri ini. Karena sekali lagi, di dalamnya ada unsur stakeholder dari orang-orang kita sendiri. Jangan sampai kita mau menyelesaikan masalah, tapi kita yang dikorbankan adalah orang-orang kita sendiri. Maka sekali lagi, kita harus menurunkan ego masing-masing. Tentunya kalau saya ada perbedaan pendapat, tolong dikasih masukan yang positif, jangan hate speech ya, jangan ada kebencian. Bukan saya baper, tapi yakinlah kita punya kesamaan cinta kepada negeri ini. Bagaimana Pancasila sudah kita sepakati, Pancasila itu adalah aplikasi dari maqasidus syariah, hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul akal, kemudian hifdzul nasl, ya, semuanya adalah sudah kita sepakati. Maka tolong, yuk, saya menasehati diri kita sendiri, pikirkan negeri ini, utamakan negeri ini. Jangan sampai kita sudah sering berretorika NKRI harga mati, tapi langkah-langkah kita itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan kita. Sekali lagi, kita harus jeli dan teliti. Kita tanya yuk hati nurani kita, bagaimana yang terbaik untuk negeri ini. Karena negeri ini sedang sakit. Bagaimana korupsi terjadi di mana-mana. Dulu korupsi terjadi di bawah meja, sekarang sudah belak-belakan di atas meja, bahkan berombongan berjamaah. Tentunya ini adalah PR kita bersama. Di bulan puasa ini, semoga kita bisa mendapatkan hakikat dari nilai-nilai puasa itu. Sebagaimana hadis Rasul, as-shaumu junnah, puasa itu dinding. Dinding itu bisa menghalau, bisa membentengi dari nafsu syaitaniyah, hawaniyah, hayawaniyah, sabu'iyah. Dan bagaimana bisa puasa ini bisa meningkatkan nafsu malakutiyah kita, agar ketaatan-ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam damai dari saya. Sekali lagi, saya tidak mau terjebak kepada perpecahan.
saya tetap ingin bersaudara dengan semuanya stakeholder di negeri ini. Saya ingin tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, insaniyah, wataniyah. Hubbul waton minal iman harus kita jaga. Yuk, jangan monopoli negeri ini, tapi bagaimana negeri ini kita perjuangkan. NKRI harga mati adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini, bukan sebaliknya. Dari negeri inilah kita mendapat sebanyak-banyaknya. Itulah dapat pecundang. Ya, sekali lagi NKRI harga mati adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Apa yang kita miliki, baik pikiran, harta, nyawa kita untuk negeri kita, bukan sebaliknya. Negara ini dijadikan untuk alat untuk mensejahterakan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik jika itu terjadi. Sekali lagi ya, jangan sampai negeri ini dijadikan alat untuk mensejahterakan pribadi kita dengan lip service yang mulia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan ada kebencian di antara kita. Ingat bahwa ada 3 golongan orang yang puasanya tidak diterima. Yang pertama adalah uququl walidain, orang yang berani kepada orang tua, anak yang berani kepada orang tua, uququl walidain, istri yang tidak taat kepada suaminya, dan manusia yang mempunyai permusuhan antara manusia itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.